Hari ini kita mengingat kembali 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati dan bangkit. Dan oleh karena kebangkitannya lah maka kita memperolehkan satu kekuatan baru, satu pengharapan baru. Dan sebagai orang Kristen sungguh iman percaya kita menjadi bermakna. Sehingga melalui kehadiran kaum ibu di tempat ini, yang saya percaya bukanlah secara kebetulan, tetapi saya percaya setiap kehadiran kita semua di tempat ini karena Tuhan yang boleh mengizinkan dan mengatur itu semua, supaya setiap kita ketika kita pulang, maka kehadiran kita dan ibadah ini bukanlah sesuatu yang sia-sia saja, tapi semuanya akan menjadi berkat kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, biarlah terus Rohnya yang bekerja melalui setiap kaum ibu di tempat ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan di kota ini melalui gereja kita, Gereja Pentakosta Indonesia. Puji Tuhan. Haleluya. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan dalam satu firman Tuhan yang disampaikan oleh panitia kepada saya, yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Apalah memperkenalkan diri berangin. Aidokon WL Naking Pendeta Hadi Manurung di GPI Kota Wisata di Jakarta. Puji Tuhan. Ini tak salah kurok. Dong pengawal pribadi. Ada juga Ibu Pendeta Hadi Manurung yang juga ketua kaum ibu Sejabotabek. Jadi hebat dua ketua kaum ibu Sejabotabek mendampingi aku. Luar biasa. Baik kamu naik studi kaum ibu Sejabotabek diwakili tahun 5 na mengawal. Haleluya. Kami kemarin datang, puji Tuhan, kesempatan ini diberikan bersama-sama kita belajar daripada firman Tuhan. Dan tema yang diberikan kepada saya, kekuatan dalam kelembutan. Oh betul. Borak dulu lihat tema kekuatan dalam kelembutan kepada kaum ibu hampir sudah kita. Betul. Tema ini kekuatan dalam kelembutan, tapi yang saya sampaikan kepada orang Batak. Ayat kupas satu itu KH Jawa. Artinya setelah saya renungkan, saya coba pelajari bahwa nilai-nilai kelembutan itu pun justru dominannya, volumenya dan kadarnya itu lebih banyak pada orang Batak. Jadi tidak salah panitia mendukung kekuatan dalam kelembutan walaupun kepada orang Batak. Bukan karena panitia pikir Eko berut dalam kekuatan dalam kelembutan Allah ada kelembutan di halang kita. Udah nggak bisa nih. Ya, jangan sesat berpikir. Tetapi justru saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini tema yang luar biasa. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang keempat. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mulai bahasa Batak itu songolon. Alai julma perbagasan nabuni natoktong martol di nalabok jalan adame. Ido na arga dihitung di mata. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau saudara baca satu pasal ini, ya ayat 1 sampai 7, ini sebenarnya satu pasal, satu perikop ini disampaikan kepada suami dan kepada istri. Tetapi saya pun berpikir, kenapa ya Alkitab ini dari 1 sampai 6 ini untuk perempuan, ya? Untuk ibu-ibu, tapi satu ayat saja untuk laki-laki. Coba saudara pikir, saya tidak mau diskriminasi ya. Dari 7 ayat, 6 untuk ibu-ibu, 1 untuk bapak-bapak. Kira-kira apa yang dalam pikiran saudara? Bukan karena saya laki-laki ya. Saya tidak mau membahas ini. Hanya saja saudaraku terkasih dalam Tuhan, artinya menurut saya ini istri, kaum ibu, ya sangat berharga di mata Tuhan. Haleluya. Karena saudaraku, ya ketika Allah melihat ini semua, saudaraku, instrumen-instrumen yang diciptakan Allah, maka istri perempuan ini adalah satu instrumen yang Allah ciptakan, ya, yang akan bisa mempengaruhi dunia, memberikan kekuatan kepada dunia, menaruhkan harapan yang luar biasa kepada ciptaannya melalui kaum ibu di tempat ini. Sehingga saudaraku, Allah tidak main-main sampai harus 6 ayat dia sampaikan, saudaraku terkasih dalam Tuhan, karena ini sesuatu yang penting. Oleh karena itulah saudaraku terkasih dalam Tuhan, maka ayat ini saudaraku disampaikan kepada kita, ya diperbandingkan antara perhiasan wanita, apakah manusia lahirianya atau manusia batinnya. Kembali saudaraku, ayat Alkitab ini mengingatkan kaum ibu di tempat ini bahwa ya, ini kaum ibu kan senang ada perhiasan.
Ya, kaum ibu kalau misalnya mau ke pesta, kalau mau ke tempat pertemuan atau mungkin ibadah, ya, kalau kita nanti ini mungkin 2 jam saja ibadah, tapi ibu-ibu ini untuk menyusun semua perhiasan itu bisa 3 jam. Apalagi kalau ke pesta, ibu-ibu ini kan, kalau kayak ibu pendeta ini, kalau kami mar pesta, jam 4 pagi nalaku salon. HP aku udah lama masuk modem dulu ya. Ada yang ngelatong ke salon jam 3 jam, kadang-kadang beribu udah di salon. Jam 3, jam 4, jam 5. Dan selesai udah halakon, HP nalama masuk modem dulu. Bayangkan saudaraku, begitu banyaknya waktu yang harus dihabiskan saudara. Artinya ketika kita berbicara perhiasan, kaum ibu ini tahu dong. Kaum ibu mengerti perhiasan itu seperti apa. Ya, kadang-kadang kaum ibu ini kalau misalnya ke gereja pun perhiasan itu kan, ya, anting-antingnya itu mungkin bisa 3 kali ganti. Kayak bisa kan, masuk pas. Aron nenggonnya kalung, soalnya naton kalung na siya batok kalapa do. Aron na sonari kalung atau aksesori batok kalapon. Beda-beda hana bentukna tulu patali gation non. Ale ujung na ipake napertamay nung siya. Kasoni. Jadi saudaraku, ketika kita bicara perhiasan, ibu ngerti, wanita ngerti. Nah, ayat ini ya memperbandingkan bahwa perhiasan wanita itu ada 2. Apakah manusia ya lahirianya atau manusia batinnya? Ngerti nggak apa manusia lahiria dan apa manusia batinnya? Mulu bahasa Batak idokon jolma perbagasan dohot harus ada lain. Jolma dari luar. Manusia batinnya. Jadi kalau manusia lahirnya itu yang kelihatan ini. Ya, saudara, kalau misalnya ibu-ibu ini misalnya dikatakan apa manusia lahirnya, ya seperti apa fisik saudara itu, itulah manusia lahirnya. Nah, Alkitab mau memperbandingkan apakah kekuatanmu itu, yang perhiasanmu itu, yang terlihat ini, yang secara jasmani atau jolma perbagasan, yang kita tidak bisa melihat dengan kasat mata, tapi ya manusia batiniah. Ada satu ayat saudaraku di dalam 2 Korintus 4 ayat 16, ya, memperbandingkan antara dua dimensi daripada manusia ini. Pertama dikatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 disebutkan bahwa ada manusia lahiriah dan ada manusia batiniah. Kita semua mungkin mengerti. Kalau dikatakan saudaraku, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Alkitab saudaraku menjelaskan dengan tandas kepada kita bahwa fisik kita ini, manusia lahiriah kita ini akan semakin merosot. Semakin tua saudaraku, ya, umur bertambah, ya, usia berkurang. Lahiriah kita saudaraku semakin merosot. Kalau saudaraku, orang sekarang dengan adanya uang mulai dia mencoba supaya manusia lahiriahnya itu tidak merosot, supaya glowing, supaya macam-macam lah dibikin saudaraku, ya, skincare. Anggola amat todak kayak ay sunatamu tuh skincare, kayak natodok pengiboto skincare itu seperti apa? Mencoba memodifikasi manusia lahiriah. Tuhan sudah berikan seperti ini, ya. Tapi ya, misalnya contohnya alis ini ada kan supaya ketika keringat atau datang hujan, ya, maka air itu datang, dia nggak kena mata. Kan hidup fungsional. Asal meloroai ki tergabe lewat sian alison, unang pedih mata, unang ngansip mata. Alison kan terjadi reboisasi. Itu alisnya sudah ngai papas dia. Kalau ibai dungi papas, ibai mah jalur alternatif. Nomone sih arung na ujung na naik ke dijang, arung na mendatar, arung na tubal, arung na hafal. Manusia saudaraku mencoba untuk memodifikasi manusia lahirnya, tetapi Alkitab bilang, ya, manusia lahir itu akan makin merosot. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, bagi milik Kristus sama seperti saya dan saudara, walaupun manusia lahirnya kita semakin merosot, tapi puji Tuhan, manusia batiniah kita dibaharui dari hari ke hari. Puji Tuhan. Amin. Orang bilang, wah, ya kecantikan itu yang paling penting adalah kecantikan dari dalam. Kan itu orang bilang, bukan kecantikan yang luar. Ai molo mamereng jolma, ai tor taburo molo mamereng jolma, ya, senyum kan dinatong. Jadi ada sukacita yang dari dalam. HP halak kita enak. Ayo senyum pi mana seram, nado kan? Inna isana dan usuk kuwer senyum nai kuwer taburo kuwer sudi. Ada tong. Jadi ayo bilang mulai gereja di kota wisata selalu saya bilang sama Asher, ya kalau Asher itu yang menyambut tamu, ya harus senyum lah.
Itu tong, unang tong ngasih ram tong dak senyum. Itu tong, kalau penyambut tamu tuh senyum tong. Ay silakan Pak, silakan Bu. Itu tong ay duduk, salam. Itu tong alay. Mau duduk di roh tamu semua di baru pertama kali datang ke gereja, ingok matong, udah nggak setiap minggu di suku. Dari mana Pak? Siapa Pak? Minggu kedua roh saya. Bapak baru ya, nggak 5 hari roh, ujung kadang roh bemu saya, hebat terus. Manusia batinnya kita saudaraku akan dibaharui dari hari ke hari. Artinya saudaraku kekuatan yang sebenarnya adalah yang timbul dari dalam, yang timbul dari manusia batinnya. Artinya saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa acara KKR Paskah kita Sekota Batam kaum ibu ini, ya Tuhan mau ingatkan kita, ayo mari kita gali potensi-potensi yang ada di dalam manusia batinnya kita, iman percaya kita, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ini yang lebih penting. Karena apa? Karena justru di sini ada kekuatan. Itu tadi dikatakan di dalam tema ini, kekuatan ya dalam kelembutan. Seperti firman Tuhan katakan tadi itu, ya, perhiasanmu ialah manusia batinnya, manusia yang tidak terlihat, jolma perbagasan yang tersembunyi, yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi bisa dirasakan oleh orang lain. Kehadiranmu saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya, walaupun engkau seperti mungkin makin tua, lahirnya kita semakin merosot, tapi saudaraku dari dalam ada sukacita yang bisa engkau memberikan dampak kepada orang lain, sehingga orang lain merasakan saudaraku berkat yang kau dapatkan, yang kau bagikan. Puji Tuhan. Apa kuat? Kekuatan dalam kelembutan. Saya lihat saudaraku di dalam kamus definisi kuat itu artinya pertama sulit dikalahkan. Kalau dikatakan kekuatan dalam kelembutan, kaum ibu sekota Batam ini harus kuat. Kuat artinya itu engkau sulit dikalahkan oleh apapun. Kuat itu artinya saudaraku andal. Kuat itu artinya engkau tidak mudah menyerah. Saudara pernah melihat orang yang mudah menyerah? Kadang-kadang saya pikir ya, orang gereja kita ini kan lagunya itu kan lagu yang apa ya? Lagu yang melo, lagu yang gampang nangis. Holana susah doa tanun. Kan gitu lagu-lagu kita itu. Mana bagus doa, begitulah pokoknya. Mekel si doa. Ada mekel do. Mekel si tangis. Jika sesosok ini lagu kita. Nah, saya tidak mau bilang saudaraku dengan pola pujian kita itu menyatakan bahwa orang-orang Pentakosta itu mudah menyerah. Tapi ayat firman Tuhan katakan ketika dikatakan kekuatan dalam kelembutan itu, kaum ibu itu harus menjadi seorang yang sulit dikalahkan, seorang yang tidak mau menyerah, seorang yang kuat sekali tentang pendiriannya tentang imannya, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Bukan tentang pendiriannya mengalu suaminya, pendiriannya tentang iman percayanya, tabah, tahan, menderita. Puji Tuhan. Bukan artinya tahan menderita ada nebel-beli suaminya. Kau bertengah ke kaum bapak, perlu untuk membaik kebetian KKR pas kalau kaum ibu, kan? Nah, saudara, tapi kaum ibu itu tabah, tahan. Renungkan saudaraku, apa arti kekuatan dalam? Nah saudaraku, Alkitab menuliskan tentang satu rahasia penting saudaraku sejak awal. Bagaimana perempuan itu diciptakan. Ini perlu kita reminding lagi saudaraku terkasih dalam Tuhan, bahwa di dalam Kejadian pasal yang pertama itu, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 20 disampaikan bahwa Allah pertama sekali menciptakan laki-laki. Ya, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa yang pertama kali diciptakan adalah laki-laki. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia, the man, ya, Adam, laki-laki dalam bahasa Ibrani, menurut gambar dan rupa kita, kata Tuhan, according to our likeness. Nah, saudaraku, maka Allah menciptakan laki-laki itu, dia ciptakan dari debu. Maka sesudah Allah menjadikan Adam, maka di dalam Kejadian 2 ayat 18 dikatakan apa? It's not good. Tidak baik saudaraku kalau manusia itu seorang diri saja. Allah melihat saudaraku, setelah Allah menjadikan laki-laki itu dari debu dan tanah, dia ciptakan saudaraku menurut gambar dan rupa Allah. Maka Tuhan bilang, berpikir ketika dia lihat Adam berjalan-jalan di Taman Eden itu sendirian saudaraku terkasih dalam Tuhan, maka Allah berpikir, it's not good for the man to be alone. Tidak baik kalau laki itu seorang diri saja. Saya coba pikirkan, artinya saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini adalah semua yang dipikirkan Allah ketika dia melihat pengalaman Allah melihat bahwa Adam itu berjalan-jalan dan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Maka Allah bilang, aku akan menjadikan penolong, Ezer, ya, yang sepadan untuk manusia. Seorang yang sepadan, suitable, cocok, pas seperti baut dengan mur. Ayam gosok pas ke baut doa mur, itu kan?
gabe buah. Molo sopas bau tumur gabe murmak. Jadi bau sama mur itu harus pas. Nah sebenarnya itu tidak baik. Sambil saja maka Allah menciptakan perempuan. Nah, saudara mau tahu bahwa proses menjadikan perempuan itu tidak sama dengan Allah menjadikan laki-laki. Kalau Allah menjadikan laki-laki itu, saudaraku, dia pakai tangannya, dia pakai daya kreasinya, dia berpikir mungkin sampai mengeluarkan keringatnya Allah, saudaraku, untuk membentuk laki-laki itu dari debu dan tanah. Ini sudah baik, sangat baik, kata firman Tuhan. Tetapi saudaraku, ketika Allah membentuk manusia itu, saudaraku, ya, dia hembuskan nafas ke dalam lubang hidungnya menjadi Adam, ya, tetapi proses menjadikan kaum ibu ini, perempuan ini tidak sama dengan bagaimana Allah menjadikan Adam. Saudara bisa berpikir, kenapa ya Allah menjadikan perempuan itu tidak sama, dia menjadikan seperti Adam. Kenapa tidak diambil lagi juga debu dan tanah lalu dia bentuk lagi seperti persis copy paste? Bagaimana Allah menjadikan Adam, dia begitu juga menjadikan perempuan. Dia tidak lakukan itu. Tapi Allah menjadikan perempuan seperti apa? Dia buat dulu laki-laki itu tertidur, lalu saudaraku, ya, diambillah dalam Kejadian 2 itu. Maka dikatakan salah satu daripada rusuk daripada Adam itu, manusia itu diambil oleh Tuhan dari manusia itu, lalu di-develop. Lalu dibangunnyalah seorang perempuan. Dijadikan saudaraku seorang perempuan. Lalu Alkitab katakan lalu dibawanya kepada manusia. Setelah jadi Hawa itu, maka perempuan itu dibawanya, ya. Artinya perempuan itu juga satu pribadi yang sempurna. Kalau sekarang itu mungkin cloning, saudara. Cloning dari rusuk daripada Adam itu. Artinya satu DNA dengan suaminya. Karena diambil, saudaraku, di cloning satu karakter, satu sifat, satu kemauan, satu kerinduan, bergandengan tangan. Lalu perempuan itu dijadikan dari salah satu tulang rusuk itu, bukan diambil dari bagian yang lemah, bukan diambil dari bagian yang kepala, di bagian atas untuk disanjung-sanjung saja, atau di bagian dari kaki untuk diinjak-injak, saudara terkasih dalam Tuhan, tetapi dari tulang iga. Kalau sekarang ini tulang iga, saudara, tulang rusuk itu tulang iga, saudara. Ya, diambil bagian yang paling keras, sulit untuk dikalahkan, tangguh. Ada amin? Perempuan itu, saudara. Dan kalau saudara pergi ke restoran, saudara tanya sama chef, maka bagian tulang atau bagian yang paling enak dari apa, saudaraku, dari bagian daripada hewani untuk dijadikan makanan itu bagian dari ribnya, bagian dari tulang rusuknya itu. Makanya yang paling mahal itu ya iga bakar, so iga. Saudara lihat menu itu paling mahal, saudara. Artinya ini perempuan ini adalah perempuan yang mahal. Haleluya. Perempuan yang paling berharga di mata Tuhan diambil, saudaraku. Nah, kadang-kadang kita berpikir dari seluruh komposisi tubuh manusia, kan kita berpikir yang manakah yang paling berharga, yang paling hebat, yang paling luar biasa. Allah tahu itu. Diambil dari tulang rusuk ini, saudaraku. Jadi perempuan itu ya dijadikan untuk menjadi tangguh, tidak mudah menyerah, tidak mudah dikalahkan. Lalu saudaraku, Tuhan Allah membawa perempuan itu kepada Adam. Tidak ada opsi, tidak ada pilihan. Maka Allah membawa perempuan itu, dikatakan apa? This is bone of my bones and this is flesh of my flesh. Inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Puji Tuhan. Saudaraku, apakah Hawa tidak bangga? Saudara pernah dipuji sama suami saudara? Pernah? Apalagi orang Batak susah memuji istrinya itu. Anggo ibatamu daw, ubere. Anggo ibatamu ulang lebih puji istrinya ubere. Sip. Saudara, kadang-kadang saudaraku, ya, orang Batak katanya ini kan orang yang apa? Kurang romantisnya katanya. Laki-laki Batak ini. Tapi yang di sana bukan di sini. Ay, bayak ko kau mau lo halak Batak. Itu kan amat tay maju istrinya kan. Jangan hidup keliputan nih halak kita. Maju istri Jala istri nopi di dalam keliputan untuk menjauh. Itu Jala kan ada persoalan di sini. Justru di sini kekuatan. Molo halak kita tong maju, molo di sana tong maju istri. Mam. Sampai pintu yang nih, mam. Molo di sana. Bahkan kadang-kadang orang belum nikah pun sudah manggil mah. Oh Pak Hane, mah. Sorry masuk deh. Ada mereka kamu maju ke tuan dulu. Maju istrinya. Bapak ini ucok.
Bapak ni, inna ro. Roy nanti, bapak ni, inna to. Ay na moral kita tong semulai pama baru bapak dia hukum dia kan itu adalah kita dari misalnya berapa ratus ini kaum hampir bisa saya pastikan tidak ada di sini yang tidak senang dipuji. Agi pe mosok ibe kamu lupa-lupa mulai. Anggo idupkan suamimu tapi enak ya mah. Oh. Ada yang dosa ni tok yang begi. Asa dipuji suamina, muru istrina. Ale saya ditunggu-tunggu. Ipai mainan tondo ipuji suamina, ale mulai puji cukuruhana. Ya dong semua ni. Kan ini kaum ibu ini senang dipuji, ditunggu-tunggu pujian dari suaminya, tapi begitu dipuji, maka Malaysia hidungin. Apa yang tulus suami normal muji, ada tok hidungin tok, maka Malaysia hidungin. Jadi orang ada perbedaan betul dia. Akhirnya udah tok kena tok memang dah ibu tu mangalupa air pe mosok. Karena ibu mau puji kan tahu mosok ya mah. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Adam ya menerima apa adanya. Hawa itu saudaraku, maka perempuan itu ya kaum ibu itu diciptakan dari tulang rusuk itu, maka perempuan itu tangguh seperti tulang. Puji Tuhan. Tidak mudah dikalahkan, tidak mudah saudaraku menyerah, tapi juga dia lembut seperti daging. Puji Tuhan. Maka dikatakan kekuatan dalam kelembutan itu karena dia ada tulang yang kuat saudaraku, dan juga dia lembut seperti daging itu saudara. Alkitab memang banyak membahas tentang masalah kekuatan. Saudara bisa pelajari saudaraku tentang Alkitab ini, banyak dibahas tentang kekuatan. Ya, dalam firman-Nya Allah mengadakan satu perbedaan besar antara orang percaya. Ada orang yang kuat, ada orang yang lemah. Ya, di dalam Matius 24 itu diceritakan kepada kita banyak orang akan murtad. Banyak orang akan saling menyerahkan, banyak orang saling membenci. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, banyak orang akan kecewa, berpaling dari Tuhan. Mengapa? Ketika Tuhan Yesus saudaraku mengajarkan tentang ya kabar baik, sukacita dia menginjili, saudaraku, ketika Tuhan juga menegur, maka tidak sedikit orang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak kuat, tidak tangguh, dan mereka mudah dikalahkan. Kadang-kadang saudaraku, firman Tuhan kan bilang begini, ya, segala tulisan yang dilakukan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini ada 4 saudaraku. Tapi coba ketika seorang gembala sidang hamba Tuhan ya menyatakan kesalahan. Mungkin kadang-kadang kita saudaraku terkasih dalam Tuhan ya, hamba Tuhan sendiri pun, kaum bapak juga saudaraku, mungkin di tempat lain bukan di sini. Nah, ketika dinyatakan kesalahannya, ketika akan diperbaiki kehidupannya, itu mudah saudaraku untuk meninggalkan pelayanan, mudah meninggalkan pertemuan-pertemuan, mudah meninggalkan ya persekutuan. Karena apa? Karena mereka, firman Tuhan katakan, tidak kuat. Mereka mudah menyerah, mereka tidak tangguh. Tapi kalau kaum ibu di tempat ini saudaraku, mereka tidak akan pernah mudah dikalahkan. Haleluya. Mereka tidak akan pernah mudah berpaling. Maka coba lihat saudaraku di gereja-gereja, saya coba lihat di gereja-gereja ya, maka tingkat kehadiran orang di gereja itu lebih banyak perempuan saudara-saudara. Saya nggak tahu tuh apakah memang perempuan lebih kuat, ya, perempuan ini lebih tangguh, tidak mudah menyerah dibandingkan alema gereja tak ikonodo baino situa. Tetapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, seorang perempuan yang kuat itu apa? Firman Tuhan bilang ya, dia berakar. Ada men? Berakar, tertanam, diperkuat, dikokohkan agar dapat bertahan sampai akhir. Kadang-kadang kan kalau kita bisa lihat saudaraku terkasih dalam Tuhan ya, ada orang tidak tertanam dengan kuat. Sebentar dia di sini, pindah lagi ke sana, pindah ke sana. Belum lagi dia berakar di sini, pindah lagi ke sana, mordok. Tapi kalau saudara sudah ada di gereja Pentakosta Indonesia, jangan pernah engkau mau tercabut. Kuat, tertanam, terakar sampai engkau benar-benar mengerti kebenaran firman Tuhan, sampai Yesus datang supaya engkau kuat, tidak akan bisa dipengaruhi oleh apapun. Tertanam saudaraku, itu dikatakan dalam 1 Petrus 5 dalam ayat yang ke-10 dikatakan apa? Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kita akan dikuatkan, ada amin. Tidak mudah kecewa saudaraku terkasih dalam Tuhan. Walaupun banyak orang ya,
mundur. Banyak orang saudaraku dinasehati. Ya. Kalau kita baca ayat Alkitab saudaraku bahwa Tuhan Yesus sering dia menegur orang dengan keras. Bahkan kadang-kadang kepada murid-muridnya dia bilang, ular beludak. Iblis kata. Coba kalau misalnya kita bilang sama ada keluarga kita, jemaat kita bilang, si polis dong, saya jamin tidak datang lagi ke gereja itu. Benar saudara. Ayolah tanasihati penongkan mama oli rom semermin. Kadang-kadang kita sebagai gembala sidang, sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang kan kita coba merangkul. Tapi begitu kita coba menasihati, menegur, menyatakan kesalahannya, saja orang sebegitu mudah tinggalkan. Tapi orang yang sudah berakar saudaraku dengan kuatnya tantangan persoalan masalah, dia tidak akan pernah mundur. Dia tidak akan pernah keluar dari gereja itu. Semakin banyak tantangan itu, dia akan berakar kuat. Tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Ya di gereja lain juga Tuhan. Tapi saudaraku kita sudah tertanam di gereja Pentakosta Indonesia. Sampai mati aku tetap jemaat gereja Pentakosta Indonesia. Sampai diangkat oleh Tuhan. Maranatha dia datang. Itu saudaraku kaum ibu yang kuat, yang berakar, yang kokoh. Puji Tuhan. Itu kekuatan itu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dalam Wahyu 3 ayat 7 sampai 8 dikatakan Allah melukiskan jemaat di Philadelphia itu sebagai jemaat yang hanya memiliki sedikit kekuatan. Sedikit saja kekuatan. Saudara, ada 7 gereja dalam kitab Wahyu dijelaskan sih, saudara. 5 dicela, 1 tidak dipuji, tidak dicela. Tapi 1 tidak dicela, tapi di Philadelphia. Gereja Philadelphia itu saudaraku, ya sedikit saja kekuatan. Ada amin? Gereja kita, gereja Pentakosta Indonesia, ya Tuhan izinkan memiliki sumber daya yang terbatas. Tapi saudaraku di dalam keterbatasan sumber daya yang Tuhan berikan kepada kita, berkat yang terbatas yang Tuhan berikan itu, kita bisa gunakan dengan baik. Walaupun imanmu sebesar biji sesawi memindahkan gunung. Puji Tuhan. Itulah gereja Pentakosta Indonesia saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sehingga saudaraku sekecil apapun kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, yang sudah hampir padam itu kau gunakan terus sampai Tuhan. Itu kekuatan kita saudaraku terkasih dalam Tuhan. Allah memang perhatian terhadap kekuatan kita. Dia perhatikan ketangguhan orang-orang percaya. Terlebih kaum ibu saudaraku, Tuhan memperhitungkannya dan terus menambahkan. Walaupun tadi manusia lahiriah kita akan semakin merosot, tapi manusia perbagasan, manusia batinnya kita itu tadi akan diperbaharui Tuhan dari hari ke hari. Puji Tuhan. Kesukaan kita saudaraku, yang dinilai tinggi oleh Allah dalam diri seorang istri Kristen apa? Sikap lemah lembut. Di dalam Matius 11 ayat 29, ya. Di dalam Matius 21 ayat 5, seorang istri Kristen itu memiliki sikap lemah lembut dan tenang, yang berusaha untuk memuliakan Tuhan dengan menyerahkan dirinya untuk menolong suami dan keluarganya mencapai kehendak Allah dalam hidup mereka. Itu dikatakan saudaraku di dalam Matius 11 ayat 7. Kelembutan, kata sifat lembut ini apa ini? Aikonna ai Muhammad molo lembut lah tongkang, ai molo songkal ampun atau mana? Lembut deh. Bagaimana? Betul kan? Ai molo hal ampun atau molo mangojor mobil dan kuinna. Ai molo anak kita mangojor mobil 1, 2, 3. Betul. Molo ala ampun atau 1, 2, 3. Jadi saya naik mangojor dan kuinojor tong alana. Di dalam kelembutan hal ampun atau 1, 2, 3. 1, 2, 3. Anggo soni sampai 2 mak. Betul. Asal gue 1, 2. Ini kelembutan. Baru kelembutan no. Kan kekuatan dalam kelembutan. Kalau istri ini orang Pentakosta kelembutan. Mau kemana pak? Gabi rumatan. Iya mak. Kamu gabi repan non. Ini baru kelembutan non. Nah, saudaraku, kata sifat lembut menggambarkan satu sikap sederhana yang terungkap dalam kerendahan hati yang halus dan kepedulian terhadap orang lain. Puji Tuhan. Di sana ada kerendahan hati, di sana ada kepedulian terhadap orang lain. Jadi gugus suaram mau peduli dengan orang lain, harus di sini lagi kelembutan. Ada perhatian. Ada yang kosongna halus pe suaram. Ada diharap tuh ngingin. Ini ada kelembutan. Ya tu siapa tu harap tamu gigi mana? Nanti dia beda. Akan lembut deh. Ini lembut. Nama apa ida? Oh ne harap tong ini mana? Ini kurang marah. So nangi ini. Ini kelembutan. Yang mana yang disebut? Jadi saudaraku, kata sifat lembut itu menggambarkan satu sifat. Tapi di sana saudaraku ada kerendahan hati.
Ya, di sana ada kepedulian terhadap orang lain. Dan ya, 1 Petrus, kalau saudara nanti baca di rumah, ini kan 1 Petrus, kita tadi 1 Petrus pasal yang ketiga. Nah, kalau saudara baca 1 Petrus pasal kedua, saudaraku, di sana sebenarnya juga Petrus menyampaikan ada ciri-ciri daripada kelembutan itu di sana. Ya, di dalam 1 Petrus 2:13 dikatakan bahwa sifat kelembutan itu dia tunduk pada otoritas, dia tunduk kepada pemerintah manusia. Jadi saudaraku, orang-orang yang lemah lembut itu adalah orang yang tunduk, orang yang patuh. Kaum ibu, kan tentu ini kaum ibu juga kan punya otoritas, ada hamba Tuhan yang mengatur, gitu kan? Ayah dong donain kaum ibu dan bui turun. Jadi walau kaum ibu di sini di kota Batam ini adalah satu kekuatan dari kelembutan itu, maka firman Tuhan bilang, Alkitab bilang bahwa di sana harus terkandung, saudaraku, engkau harus seorang yang tunduk, orang yang patuh. AGP halus nada suara ale mulu mangalo do, tidak ada kelembutan di sana. Ale mulu misalnya garak tuh, sungai bola ko, ale mulu patuh do, kepada suami, patuh kepada hamba Tuhan. Itu engkau masuk kepada kriteria seorang yang lemah lembut. Puji Tuhan. Lo pahamu jo jaga manuki. Ina perdita tuh, ina tak. Salah satu dari kaum ibu. Alang nengro perdita hadir. Jala, mulai masih ada. Jala, kamu memang lupa. Kamu nu membuat tugas dia. Las serta dia, kamu masih deh. Kalau engkau punya kelembutan, Daudi Bapak. Lagi benar Daudi Bapak. Ale mau patu do, di situ ada nilai kelembutan. Ale mau yalohoro dan yulaho. AGP kan Alkitab juga bilang ketika disuruh, anak yang pertama bilang apa? Iya, tapi tidak dilakukan. Yang satu lagi diam aja, tapi dilakukan. Yang mana yang baik? Tuhan bilang, Alkitab bilang, biarpun dia bilang diam aja, tapi kalau dilakukan itu lebih baik daripada dibilang iya tapi tidak dia lakukan. Artinya apa? Ya, artinya saudaraku, nilai kepatuhan, ketaatan itu di situ saudaraku, engkau seorang yang lemah lembut. Ada amin. Lagi bebatam, engkau patuh dong. Itu ada nilai kelemah lembutan. Puji Tuhan. Tunduk pada otoritas. Bukankah firman Tuhan bilang seorang istri harus tunduk, bukan tanduk? Di tempat nasi kita semua ini. Tunduk dong. Tempat nasi dangson. Ayo udah tanduk suami nah, ini tempat nasi. Jadi tunduk. Puji Tuhan. Ayo baru pada likutas ini saya doang kerja kita. Ala na ngaya semua ini. Neng mama sumasu berkata, itu rotong nyok keluar dari pengantin bapak pendeta atau bapak marjanita dah turina. So mulai dia bikin baktia. Atau bahan bapak dah. So mulai dia baik toko bahan itu 10 menit marjanita. Tuh kan? Selesai itu marjanita tong. Wah, puji Tuhan. Mantap Pak Indah. Kenapa? Hatop. Jadi dia wahai na mantap sih tong selesai sonari. Bude be taboku. Puji Tuhan. Seorang yang lemah lembut di dalam 1 Petrus 2:16 dikatakan apa? Ya. 1 Petrus 2 ayat 16. Apa dia bilang? Hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Seorang perempuan. Ketika engkau dikatakan memiliki kelemah lembutan itu adalah ketika engkau memiliki kebebasan, tapi tidak engkau gunakan kebebasan itu sebagai alasan untuk melakukan kesalahan. Amin. Saya ulang lagi ya. Orang perempuan biarpun engkau batak, biarpun engkau sangar, suaramu seperti petir di siang hari, matamu melotot, tapi saudaraku, kalau engkau seorang perempuan, engkau memiliki kebebasan, tapi engkau tidak menggunakan kebebasanmu itu, engkau tidak mencari-cari pembenaran. Kalau itu suami iduluhe pembenaran, sebelum misalah suami, toko menyalah suami pergi. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 2:16 itu, jangan pernah kebebasanmu yang kau dapatkan sebagai seorang istri, seorang Kristen, engkau gunakan kebebasan itu untuk engkau melakukan kesalahan. Tapi engkaulah harus terus hidup melakukan yang baik, yang benar. Puji Tuhan. Kemudian apa lagi? Dikatakan seorang yang punya kelemah lembutan itu adalah, ya, di dalam 1 Petrus 2:17 ada menghormati semua orang, mengasihi saudara-saudara seiman, takut akan Tuhan dan menghormati raja.
Kalau engkau seorang yang lemah lembut, engkau hormat semua. Engkau mengasihi, peduli orang lain. Di situ kelemah lembut. Sonari, tangison. Ang ulang kau mingguan itong, so hormati di situan. So hormati di panditan. Tangison, gusto ko ba hormat di sini hamu. Las dono aku, lagi bisuwere. Ang ko tempat natin saudara ba? Situan itu mana po gereja. Isi ang kayo natin. Ayaw ko kamu. Tumben din na mo siya ito situan. Kaya ba bereng-bereng dan iambil. Dia nga sa-usapo lang nila. Tumben din ka siya nung siya. Bayak ko kamu. Tidak menghormati. Tapi kalau engkau seorang yang lemah lembut. Si Pata Mauldo. Ya, untuk bergandengan tangan. Ada mo pandita. Yang isoni. Dakya berdua mo pandita. Kalau nomor berapa itu pandita. Habis tiba-tiba kompak. Di sini udah sopak di mana? Ayaw merah kan? Lebih kerja dulu atau di perbedaan sekarang bukan? Kenapa kalau sampai dah dong masih di Holanda minum terus? Jadi tusuk kompak. So nak kompak lagi. Dia dua ini ku. Nama? Ada ngalor nanda baru sarupa ini. Baik ku kamu ini. Ini kelemah lembutan. Berdoang kalaki bergandengan tangan sopak ni manu. Dan alani na to di purbadi merkarizu. Narung dua lona tapak mahita. Kasih kak bay. Layangkan lain. Tahe. Ada nang ison. Itu tabunat tuh nang ison. Saudara terkasih dalam Tuhan, menghormati semua orang. Apalagi dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 10, merendahkan diri kepada mereka yang memiliki otoritas atas mereka. Suamimu memiliki otoritas kepadamu, hamba Tuhan memiliki otoritas kepadamu, maka engkau harus merendahkan diri kepada mereka. Puji Tuhan. Istri yang lemah lembut tidak menyiratkan kelemahan. Menurut lemah lembut, bukan berarti dia, saudaraku terkasih dalam Tuhan, menyiratkan kelemahan. Tapi saudaraku, yang perlu kita lihat di sana penekanannya seorang istri yang lemah lembut itu adalah ketika dia mampu mengendalikan dirinya. Puji Tuhan. Kuasai diri. Naik Zolma lebih bisa menguasai orang lain daripada menguasai diri. Ayo, anggo menguasai diri dan buyale menguasai orang lain. Mulai dok, sebutlah dulu kelemahanmu 5 saja. Dan buil dapat kelemahannya 5. Ale, dok kau maju kelemahannya daman. 5 nya, 10 keluar. 5. Ale nang Sony. Namari nilai 1. Ayang burung dan bisa mengendalikan diri. Tapi seorang yang lemah lembut, saudaraku, ya bukan dia lemah, tapi dia bisa mengendalikan diri. Boleh kendali kamu dirimu. Jangan menfitnah, jangan menjelek-jelekkan orang lain. Ya, jika seseorang diperintahkan untuk lemah lembut, jika saya khotbahkan di sini tentang lemah lembut, sebenarnya implikasinya apa? Adalah bahwa sebenarnya engkau itu memiliki kemampuan untuk tidak bersikap lemah lembut. Walau dokon lemah lembut tamuda, sebenarnya implikasinya mampu dohamu tidak lemah lembut. Walau dok unang berbeda hamu, sebenarnya mampu dohamu keberbedaan dohamu sendiri. Sebenarnya ada itu. Burju hamu dah, alemu dohamu dah burju. Hormat tamuda, sebenarnya kalian bisa tidak hormat. Unang mangalo dah, sebenarnya orang yang lemah lembut itu engkau mampu mengendalikan dirimu. Walaupun ada dari dalam untuk melawan, engkau tidak melawan. Walaupun ada kemauan dari dalam untuk memfitnah, engkau tidak lakukan itu. Walaupun ada dari dalam engkau mau menjelek-jelekan orang lain, tapi engkau mampu mengendalikan dirimu untuk tidak menjelek-jelekan orang lain. Itu kelemah lembutan. Puji Tuhan. Dan menjadi kaum ibu di sini, saudaraku, engkau memiliki kemampuan untuk melakukan itu, untuk mengendalikan itu. Istri memiliki kekuatan. Istri dapat mengekspresikan kekuatan dalam kelemah lembutan terhadap suaminya kepada orang lain. Kepada suamimu, bukan kepada suami orang lain. Kepada suami, engkau bisa mengekspresikan itu. Istri memiliki kekuatan untuk berbicara dan berperilaku. Petrus, saudaraku, tidak menyarankan bahwa volume suaranya yang rendah itu perlu. Nah, itu seorang yang lemah lembut adalah yang volume suaranya rendah. Lalu dituliskan dari situ, lalu kita buatlah hermeneutik, lalu kita coba tafsirkan itu bahwa kelemah lembutan itu adalah seorang perempuan yang berbicara, volume suaranya di bawah 8 desibel, frekuensi suaranya di bawah 440 Hz. Ya, kalau orang mau menyatakan itu, jadi kalau orang harus diatur berbicaranya. Kalau seorang istri pendeta, dia harus berbicara
di bawah 8 desibel. Istri guru ya 10 desibel. Kalau jitu lomona mesik. Kan tidak juga diatur seperti itu. Petrus tidak bilang seperti itu saudaraku, tapi ya, Petrus tidak menyarankan bahwa volume suara yang rendah itu perlu, tapi lebih kepada engkau seorang perempuan, seorang ibu Kristen yang kelemah lembut adalah seorang istri, seorang Kristen yang berkarakter damai. Puji Tuhan. Dimanapun kita damai, dimanapun kita lasrohan izolma. Soalnya ditekan lasrohan nuai ngopen kusta ilek. Sonari ibu hakain. Lasrohan nuai ngop hakain. Begitu deh. Dimanapun engkau berada sebagai orang Pentakosta, lasrohan izol. Dimanapun engkau berada, saudaraku terkasih dalam Tuhan, itu karakter damai itu. Karakter ini sangat berharga di mata Allah. Puji Tuhan. Petrus 3 tadi ya. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram. Itu yang sangat berharga di mata Allah. Itu dihitung Tuhan, nah harga. Engkau menjadi seorang yang lemah lembut, tidak dapat binasa. Karakter-karakter lemah lembut ini akan bertahan lama. Oh ya Tuhan. Karakter kelemah lembutan ini akan memiliki nilai di dalam setiap generasi. Anak-anakmu pun kan senang kalau engkau lemah lembut. Tunjukkan sebagai seorang wanita Pentakosta yang berharga di mata Allah. Bahkan di masa lampau pun saudaraku, ya, beginilah cara perempuan yang berharga kepada Tuhan, menunjukkan perhiasan mereka yang sesungguhnya. Kekuatan mereka itu adalah jorma perdagasan. Sampai-sampai Abraham menghargai istrinya itu, saudara, karena dia. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, ya, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Puji Tuhan. Berdandannya ibu-ibu itu adalah ketika engkau menaruhkan harapanmu kepada Allah. Itulah berdandan. Kemudian apalagi berdandan, apanya itu saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya, dikatakan perempuan-perempuan kudus itu mereka tunduk kepada suaminya. Ayat ke-6, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Ya Tuhan. Ini Petrus mencoba mereminding saudaraku ribuan tahun sebelumnya bagaimana saudaraku Sarah itu seorang yang lemah lembut, dikatakan di sini. Ya coba lihat, sama seperti Sarah itu taat kepada Abraham dan memanggil Abraham itu tuan. Ya, bukan saya bilang saudaraku, wah itu pendeta hadir ya berkhotbah dia supaya kita ini semua manggil suami kita tuan. Bukan. Tetapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya Alkitab menunjukkan kepada kita di masa lampau bagaimana cara seorang perempuan yang berharap kepada Tuhan itu menunjukkan perhiasan mereka, manusia batinnya itu sesungguhnya menjadi seorang yang membawa damai. Puji Tuhan. Biarlah kaum ibu sekota Batam menjadi perempuan yang kuat, saudaraku terkasih dalam Tuhan, dan terus berharap kepada Tuhan saja, ya. Terus manusia batinnya kita akan diperbaiki hari ke hari. Puji Tuhan. Maka itu akan keluar saudaraku berbulak-bulak, dan itu akan terus memberkati orang lain, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kadang-kadang kan kita berpikir, ya ada orang senyum supaya dia bahagia. Bukan secara kebetulan saudara ada di gereja Pentakosta Indonesia. Bukan secara kebetulan engkau kaum ibu di gereja ini saudaraku. Tapi karena Allah yang menempatkan engkau di sini supaya engkau menjadi berkat. Bukan secara kebetulan engkau menjadi istri seorang sintua, istri seorang guru, istri seorang pendeta saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tapi apa? Karena Tuhan mau kehadiranmu di sana saudaraku, engkau menjadi seorang perempuan yang kuat. Karena apa? Kekuatanmu itu lahir dari roh yang lemah lembut, memberikan damai sukacita. Dimanapun kehadiranmu, engkau saudaraku disenangi orang. Gereja Pentakosta Indonesia disenangi orang. Maka tidak ada gereja Pentakosta Indonesia yang bangkunya kosong. Semua terisi saudaraku. Semua orang berlomba-lomba. Dunia saja bilang apa? Di mana ada gula di situ ada semut. Dunia sudah bilang begitu. Tetapi kalau misalnya ya tempat kita tidak ada orang yang datang, tentu ini kan kita harus pikirkan ada apa. Bukan firman Tuhan katakan setiap kita harus memiliki kekuatan. Kekuatan itu yang kau bagikan, sharing, bagikan kepada orang lain. Orang-orang Pentakosta adalah orang yang kuat. Kaum ibu di gereja Pentakosta Indonesia adalah orang yang kuat. Orang yang kuat saudaraku, karena rohnya itu roh yang lemah lembut, roh yang rendah hati saudaraku, roh yang taat, yang memberikan kekuatan kepada si orang lain datang. Di mana ada gereja Pentakosta Indonesia, di situ orang datang berebut saudaraku. Ada di Panpil, ada di Batu Haji Lama, Batu Haji Baru. Dimanapun saudaraku ada gereja Pentakosta Indonesia, dicari orang. Ada amin. Ini
Inilah yang menjadi kekuatan kaum ibu di tempat ini. Biarlah Tuhan yang terus memberkati, berdoa supaya saudaraku, ya memang di gereja kita saudaraku, seorang ibu, seorang perempuan tidak bisa menjadi sintua, tidak bisa menjadi guru, tidak bisa menjadi pendeta. Waktu kami seminar di Jawa Timur bersama Bapak Ketua, ada seorang ibu pendeta bertanya, Bapak, kenapa perempuan di gereja kita tidak bisa melayani? Saya jawab, kata siapa? Kata siapa perempuan di gereja Pentakosta Indonesia tidak bisa melayani? Di gereja kita di kota wisata, kaum ibu, perempuan semua bisa melayani. Ada kan? Tapi tidak untuk berkhotbah di hari Minggu, tidak menjadi nama nguluhon. Tapi kan banyak bisa dilakukan. Engkau bisa mengajar sekolah minggu, mengajar pemuda, berkhotbah di remaja, guru sekolah minggu. Inata si tua tidak memperhatikan suamimu si tua, pel-pel gasina. Inilah pelayanan ini. Kan pelayanan ini. Sebelum berangkat, ayah mau marjamin itu. Sebelum berkhotbah, jong dulu. Tu istriku dulu bere ngasih. Memang nanti pati gorong badasi. Itu siapin na, itu ahana, kaca spiok. Agi pero ngasih, turben deh. Ini tak, atau pelayanan deh, atau pelayanan deh. Mau dari mana sih? Ini kan berarti ikut, ada rambutin. Atau kode deh. Jadi kapan ditata bisa nak turben ingat desa. Alih lo kapan ditata biar main istri tu. Alana nggak berbeda sih jago. Yang main soal. Terus tuh, kalau dia ini nanti dia berpersoal. Itu kan pelayan. Kata siapa perempuan tidak bisa melayani? Ya, sekolah minggu di gereja kita 23 guru sekolah minggu. Waktu kita konferensi wanita di dia deh. Iso di Batam. Kan ada ibu-ibu yang nanya sama Bapak Ketua. Termasuk ada seorang penginjil dari gereja kita GP Kota Wisata. Dia tanya, Pak, bagaimana kalau misalnya di dalam doa semalaman? Karena di gereja kita dari Senin sampai Senin tidak pelayanan. Doa puasa, terus doa semalaman, doa pagi, ya. Terus itu. Lalu ibu penginjil kita bilang, Pak, kalau misalnya bagaimana ya di dalam doa semalaman tidak ada hamba Tuhan yang datang, atau misalnya ada hamba Tuhan, tapi apakah boleh perempuan di situ bawa firman? Dalam doa semalaman, doa puasa itu, apakah perempuan bisa menguluhon? Bapak Ketua bilang, bisa, sepanjang engkau diizinkan oleh gembala sidang. Kata siapa tidak bisa? Ada orang itu neng baru minggu loh, itu menguluhon di sini kata si gua, itu neng masa gue kalau bukan hampir domba berumur. Ayo kan langsung ini persoalan. Itu menguluhon di mana kan? Ayo tanya nih. Saat engkau susah, tiba-tiba betul karena susah. Kan persoalan gue. Ayah rumah lo ketuk naruh. Engkau susah. Lembu sapi itu ribu. Kalau namanya sini itu. Kambing domba. Tidak harus jadi manguluhan, tidak harus jadi berkhotbah ada sintur. Tapi itu kan bisa berdoa pun itu sih. Amatai si tua suami berkhotbah pertanyaan terus kan pelayanan. Tuhan air musuh ini misal asal marjamita suaminya pendeta kolam nomor tanggi kita tuh sampai dan barani lalu ini. Kalau nama masalah terus mulai beri. Gak kalau nama masalah nama teh marjamita jadi juga kan kami beri. Saya martanya subuh tuh martanya mana hal ini. Kalau mulai beri nanti itu suami. Banyak yang bisa kita lakukan. Kaum ibu gereja kita harus berdoa, dukung suami. Ya, sintua menginjil, kau bisa melakukan pelayanan di sekolah minggu, bekerja untuk ya. Bukan secara kebetulan yang kau ada di gereja Pentakosta ini. Bukan secara kebetulan yang kau ada di kota Batam ini, karena Tuhan punya rencana, punya maksud bagi setiap kita, supaya kita di kota Batam ini dan berkati. Haleluya. Banyak jiwa-jiwa di kota Batam ini mungkin mereka Kristen, tapi tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Mereka sedang mencari seperti pujian kita itu bilang apa? Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Ada orang Kristen saudara tidak pernah ke gereja, karena di gerejanya mungkin dia pernah kecewa, di gerejanya dia pernah tersakiti. Tapi gereja Pentakosta Indonesia kan bisa menjangkau itu. Apa harus setua guru pendeta kesana? Tidak. Saya sibuk kesana kemari ini, kaum ibu gereja kita ini datang kesana, datang ke sini, ya mengunjungi. Bisa kaum ibu
melakukan itu. Dan semakin banyak orang datang ke gereja karena apa? Karena kaum ibu. Coba kaum ibu di sini pergi, kunjungi, jangkau, pasti dapat. Ada amin? Firman Tuhan juga bilang, kan ini bagian dari kita doa. Mintalah maka kamu akan diberikan. Kalau kan jemaat juga harus diminta. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Kalau nggak bisa kita minta, apalagi dikatakan? Carilah maka engkau. Kalau sudah mencari itu kan harus bergerak jalan. Aku yang mencari saya lalu hudul. Lalu di hudul nggak? Ada saya hudul. Mana pengalu di? Kan ini pindah bahasa Ibrani ini itu kenal mencari. Madiori. Diori itu artinya bergerak. Cari. Asal dapat jiwa. Ada kan? Hidup toh. Ayo kalau tidak dapat dicari apa? Firman Tuhan katakan apa? Ketuk. Dan ulu naik ke kamu. Pintu. Anak-anak sekolah remaja kita itu saudaraku, mereka yang cari. Kadang-kadang remaja kita itu saudaraku, sekarang remaja kita itu ibadah hampir 100 orang. Hanya SMP SMA. Bukan saya yang mencari jiwanya. Bagian kami berdoa, berpuasa. Tadi ada remaja kita yang nanya, ya Pak, saya mulai puasa hari ini. Ya. Sebenarnya bagaimana puasanya? Puasa lah, saya bilang. Enggak, maksudnya saya mau puasa tapi tetap minum. Enggak apa-apa. Tapi kalau puasa itu tidak makan, tidak minum. Mulai kita hari Selasa di gereja gitu tuh mulai hari Selasa malam jam 10 sampai hari Rabu sore. Setiap minggu itu. 16 tahun gereja kita tidak pernah berhenti itu. Semua orang yang berdoa puasa datang ke gereja. Karena ada banyak perubahan saudaraku kalau kita berdoa berpuasa. Udah kamu umurmu 40 tahun, 50 tahun, dah kaya puasa. Ada saya dokter kamu Pentakosta, kurus. Suruh betul hari saya dari mana? Kamu Panteni. Malian jam saya pagi, go food. Lapar pak. Atau sampai kamu manja tuh suamimu. Go food pak. Puasa saya di sana. Ada kan? Kalau nama mau sapi jam 7 lagi. Saya udah go food. Isi disunah saya dope berpuasa, menang angkat aku. Apa ibadah kita bilang? Berdoa, berpuasa dan memberi. Nah tolong itu. Kau memberi pemawon. Isi diri kono namanya aku jadi. Marsain tolong melalui. Nak kalau dilanjut cepat. Itu berdoa, berpuasa, memberi. Itu ibadah. Isi disunah saya mengenai perpuluhan. Menang angkat tangan. Kamu tuh. Bayangkan. Kamu tua, kamu istri si tua, istri guru, istri pendeta, ada yang ternek kau mangaluhan iso, HP berbulan sampai saya lihat, ternek ini mau mangaluhan, sorak lah, aku diberkati, saya mau berbulan mau saya lihat, tapi kembali berbulan nih, haleluya, sayang, mulai kuliah saya tak lapangan di PP Bogor, dikirim sama mama saya 50.000 buat itu, tahun lapangan. 5.000 itu saya langsung sisihkan, saya kasih kecil kita pendidikan untuk berpuasa. Sampai hari ini saya tidak pernah bilang kasih berpuasa. Amin. Kamu terlibat dulu. Pemilihan ada kaum ibu, bisa sih kata samanya. Kami berbulan mau presiden kok. Nenek kalau mau kelemah libutan, tidak patuh, tidak taat. Kau sudah sampai jam siang, kumur nama nona. Lalu dia mengundang langsung. Tunggu tinggal mengajar siapa itu suruh. Udah kamu di son, kamu selesai mau. So hai kamu berbulan mulai, memberi pemawon. Terus semua ini sampai tong, kami son, asal tunggu dulu. Kita sama mama dulu sih, nama tahu. Tak kayak mau di mana persembahan itu gereja. Asal memang dulu, cop anak-anak. Kita sama mama ini. Oh, supaya mak. Inatay, ma, persembahan bapak ini. Kalau inatay kan, lo isi. Persoalan, dosen jauh memang maka yang terbaik untuk Tuhan. Ada amin? Siapkanlah yang terbaik supaya gereja kita, gereja Pentakosta Indonesia semakin diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Asal itu mengerja minta, Tuhanlah yang memberkati kita semua. Jadilah kaum ibu gereja Pentakosta Indonesia yang kuat, yang tangguh, tidak mudah menyerah, yang kau tidak bisa dikalahkan. Oleh karena apa? Ada Roh Kudus yang lemah lembut itu yang terus menggerakkan engkau untuk melayani sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Puji Tuhan.